Saya kira memang itu sangat tepat dan menurut saya memang Pak Tito adalah salah satu sosok di mana kalau masa matahari paling panjang dalam sejarah calon pemimpin kepolisian Republik ini. Kenapa dikatakan matahari paling panjang ini, Pak? Apabila dia dari umurnya, beliau ini masih hampir lebih 5 tahun. Iya. Apalagi kalau nanti di Polri juga berlaku aparat sipil negara. Nah, dengan kemungkinan itu maka biasanya Kapolri ini 2 tahun, taruhlah 3 tahun. Tapi ini 5 tahun, 5 tahun lebih. Ini bisa paling panjang ya. Paling panjang. Yang paling panjang ini apakah kemudian bisa menjadi satu waktu mereformasi kepolisian atau justru menurut Anda bisa menjadi tantangan lain ini? Justru ini tantangan terbesar bagi seorang Jenderal Tito ke depan karena dia ke dalam internal Polri sendiri punya banyak pembantu yang senior-seniornya. Iya, karena ini lompat sekitar 4 angkatan begitu betul. Ya. Ini kira-kira akan jadi masalah nggak ya Pak Alfons di tubuh Polri sendiri setelah 4 angkatan dan kemudian di bawahnya lebih senior begitu? Secara psikologis sebenarnya itu bisa saja terjadi. Iya. Tetapi hal ini bisa saja dieliminir apabila Pak Tito ini mampu mengaktualisasikan kemampuan komunikasi. Karena kalau melihat dari sejarah pendidikan beliau mumpuni, kemudian dari track record pelaksanaan tugas juga di berbagai tempat-tempat yang cukup menantang dan beliau dapat melalui itu dengan sangat baik. Baik Pak Tito, ini kalau kita punya informasinya, grafisnya berikut ini ya, bagaimana perjalanan karir dari seorang Tito Karnavian yang juga merupakan alumni terbaik dari Akpol Angkatan 87. Ya, dan ini dia mendapatkan gelar MA di bidang Police Studies di Inggris. Dan kemudian juga mendapatkan begitu banyak penghargaan. Dan juga untuk kasus-kasus yang kemudian menjadi satu catatan sejarah yang baik dari prestasi dari Pak Tito Karnavian ini adalah bagaimana penangkapan dari Tommy Soeharto begitu ya untuk kasus pembunuhan Hakim Agung Saifuddin. Kemudian juga dalam masa-masa awal dari Densus 88 ya Pak ya. Iya, betul. Dan kemudian apa lagi Pak? Kira-kira yang paling menonjol lagi? Jadi beberapa kasus terorisme yang di Indonesia itu Nurdin Top dan Azhari ini kebetulan Pak Tito ini sendiri yang ada di lapangan yang untuk ada di lapangan ini. Begitu ya. Dan demikian menurut saya Pak Tito adalah salah satu jenderal polisi yang kalau di militer itu jenderal perang, ini di polisi seperti ini kira-kira. Dari reserse dan 88, anti teror dan sebagainya, beliau lengkap dengan berbagai tugas-tugas yang berisiko. Jadi kalau dengan kemudian akhirnya ketok palu nanti kemudian misalnya Pak Tito gitu ya, lulus semua fit and proper test. Kira-kira wajah kepolisian ke depan 5 tahun ke depan akan seperti apa yang Anda bayangkan? Yang saya bayangkan bahwa terjadi perubahan paradigma berpikir. Kalau sekian lama di polisi berpikir dan banyak pendapat, sekolah tidak terlalu penting atau sekolah di lingkungan kepolisian itu sekedar pintu lewat. Iya. Tetapi dengan Pak Tito mau melewati berbagai gelar akademik dan mengikuti kuliah secara benar di luar negeri dan dalam negeri, maka ini akan merubah cara pandang terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Bahwa wawasan, visi itu sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan yang penuh tantangan. Iya, kalau gebrakan-gebrakannya kira-kira yang bisa terlihat kalau setiap orang pasti memiliki satu kecenderungan gitu, mana yang lebih fokus begitu, kira-kira bisa terbaca nggak dengan Pak Tito ini akan bagaimana? Biasanya gebrakan lapangan, banyak orang berpikir bahwa gebrakan lapangan yang penting yaitu gebrakan-gebrakan reserse. Iya. Tapi karena Pak Tito ini juga pernah menjabat sebagai Deputi Perencanaan Pengembangan, nah reserse itu gebrakan lapangan, sedangkan Deputi Perencanaan Pengembangan itu pemikiran strategis, bagaimana organisasi kepolisian itu dapat menjalankan tugas-tugas secara sistematis dan berdasarkan metodologi yang memadai dan didukung oleh anggaran juga yang memadai. Jadi perencanaan memadai, action plan di lapangan juga baik. Jadi bisa dikatakan cukup komplit begitu Pak Tito untuk jabatan seorang Kapolri menurut Anda? Ya, kalau mengacu pada kompetensi dari frame of reference maupun field of experience, beliau sangat mumpuni karena semua bidang-bidang tugas yang penuh tantangan dia pernah lewatin. Di daerah-daerah keras seperti Irian juga dia pernah lewatin dengan gangguan-gangguan kelompok separatis di sana, kemudian teroris di dalam Jawa dan berbagai tempat juga dia atasi dengan baik. Dan terakhir di Metro Jaya, yang mana melting point-nya Republik ini di Metro Jaya, Pak Tito bisa memimpin Polda Metro dan lewat dengan tanpa banyak kesulitan. Ini kan satu langkah lagi nih Pak Alfons ya, fit and proper test. Nah, Anda melihat bagaimana nih, kira-kira akan bisa terlampaui tidak kalau melihat reaksi-reaksi dari partai politik yang ada? Kalau
kita tidak berandai-andai, tetapi melihat track record dari Pak Tito, kemudian daftar-daftar yang bisa dipakai untuk menyerang beliau ataupun ingin menganulir apa yang sudah dicalonkan presiden, agak minim untuk bisa kita temukan hal-hal tersebut. Baik. Sehingga dengan demikian penolakan agak kurang karena memang beliau nyaris tidak ditemukan hal-hal yang bisa membuat beliau tergelincir. Iya, baik. Terima kasih Pak Alphonse sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bagaimana hasil fit and proper test. Mudah-mudahan saja siapapun nanti kemudian tetap reformasi polisi di tubuh polisi tetap jalan begitu ya. Demikian.